saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Denny Indrayana tiba-tiba saja membuat sebuah sayembara bagi siapa saja yang bisa membawa menunjukkan ijazah asli Mas Gibran Rakabuming Raka, Wapres kita saat ini, akan diberi uang sebesar 100 juta rupiah. Ya. Ini sebetulnya sudah banyak dulu yang mengatakan demikian kalau kami tidak salah ya di media sosial. Ini hanya lagu lama yang dia reproduksi lagi seolah-olah membuat atau membangun panggung dari Denny Indrayana ini. Nah, kami teringat dulu beberapa bulan yang lalu ya, ada seseorang teman kami ya, saya kenal lah dia, ini namanya Michael Sinaga, pernah membuat sebuah short ya, short video ya di YouTube-nya, itu mengatakan, tolong tunjukkan siapa saja pejabat ya, pejabat maksudnya kepala daerah ataupun anggota DPR, yang pasti yang ikut pemilu ya, ataupun pilkada, ataupun pileg ya, siapa saja yang bisa tahu bahwa orang tersebut ya, orang yang duduk di kursi pejabat daerah kah, ataupun pejabat legislatif DPR DPRD kah, ya, ataupun siapalah gitu ya, yang memang mengikuti pileg itu tidak memiliki ijazah SMA gitu ya. Artinya kalau dia dari luar negeri gitu ya, SMA-nya siapa itu akan diberi hadiah ya. Ini lebih luas lagi dulu disampaikan. Dan tidak lama kemudian saya mau mengirimkan WA karena saya punya WA, nomor WA-nya ya. Karena dulu teman saya dan sampai sekarang ya teman aja. Seluruh bangsa Indonesia adalah teman saya ya. Nah, saya jawab, lah itu pertanyaan sangat mudah ya. Ya Pak Prabowo Subianto, presiden kita juga lulusannya itu dari luar negeri. Jadi bukan ijazahnya SMA, ijazah dari luar negeri atau sertifikat dari luar negeri. Nah, dia menjawab, tidak berapa lama dia cari informasi, mungkin langsung baru dia jawab, ya jangan cari musuh katanya. Lah, yang cari musuh siapa saya tanya? Kan Anda yang bertanya, saya menjawab. Seperti itu kira-kira ya. Aduh. Nah, saya tagih tuh hadiahnya. Sampai detik ini belum dikasih hadiah itu. Katanya mau diberikan hadiah berupa mug, kaos, apalagi gitu ya. Beberapa paket lah katanya ada hadiah. Nah, tetapi sampai detik ini tidak pernah diberikan hadiah tersebut. Nah, inilah orang-orang yang asal omong ya, omong kemana-mana ya, tetapi tidak ada buktinya. Sama ini, seorang Denny Indrayana ini, itu cuman hanya blow up aja ya, hanya menyampaikan sesuatu yang ya, bagaimana mendegradasi seseorang ya, hanya untuk mendegradasi. Nah ini kurang baik lah ya, tidak elok kami lihat. Seorang yang bergelar profesor, doktor ya, mantan wakil menteri hukum ya dulu ya. Nah, dan ingat, beliau ini sampai sekarang belum selesai loh masalah, kalau tidak salah ya, tolong koreksi ya, kasus dugaan korupsi ya, yang sampai hari ini sepertinya belum selesai ya, belum ada kepastian hukumnya, kalau saya tidak salah ya. Jadi kesimpulannya kita akan kehilangan legitimasi ketika narasi orasi anti korupsi tidak berbasis konsistensi. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek Payment Gateway di kementeriannya.
Nama Denny Indrayana memang telah lama dibidik penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway. Denny Indrayana menjadi tersangka setelah Mabes Polri melakukan gelar perkara dan sudah memanggil 12 orang saksi, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, saksi dari Telkom sebagai pemenang tender, dan Ditjen Imigrasi. Ya, sudah siap insya Allah. Jadi bagian dari risiko perjuangan. Mohon dikoreksi, karena itu sudah agak cukup lama ya kasus itu. Artinya dalam kasus itu beliau ini ada terseret-seret terlibat dalam kasus tersebut walaupun belum dibuktikan. Nah, namun demikian ini menjadi pembelajaran kenapa beliau ini tanda kutipnya pergi ke Australia atau kemana ya, berapa lama tiba-tiba datang lagi sekarang ya. Nah, apakah ada sesuatu ini? Ya, ketika itu kan lagi ramai kasus dugaan korupsi tersebut. Dan sekarang kembali lagi ya, kami nggak tahu apa motifnya, sama sekali tidak tahu. Kalaupun kami tahu tidak akan memberitahu di sini ya. Nah, yang pasti kita melihat fenomena ini, orang-orang banyak yang memiliki ya latar belakang yang agak unik ya. Tiba-tiba sekarang ini seperti bergabung, berkumpul, membuat sebuah wadah yang menyerang-nyerang lah ya. Dan anehnya, menyerangnya itu sepertinya ada sesuatu gitu ya. Sepertinya. Nanti kita akan ungkap satu persatu ya. Nanti akan kita ungkap. Tapi kalau teman-teman bisa menonton YouTube kami atau video-video kami yang sebelumnya, itu puzzle-puzzle itu akan bisa paham seharusnya ya. Tetapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita akan mengedukasi ya. Nah, siapa-siapa saja orang-orang tersebut. Kita sudah lihat KRMT Rosuryo, siapa orang ini ya? Ya, mantan menteri juga ya, dan pernah terpidana juga, dan sekarang gelar doktornya sedang masih dalam permasalahan ya, dalam proses. Demikian juga di Fauzia Tiasuma yang kita tahu ya, 3 kali gagal doktor ya. Pertama di STF Drikara ya, itu gagal jadi doktornya. Kemudian di Universitas Indonesia 2 kali gagal ya, berturut-turut tuh. Setelah gagal yang pertama, mengundurkan diri, masuk lagi, gagal lagi ya. Dan sekarang ada 2 lagi nih, berarti sudah 3 kali gagal doktornya. Ini mengambil atau mengikuti perkuliahan di Unpad lagi dokter, dan di UI lagi itu dokternya ya, 2 ini. Dan kami lihat status terakhir itu adalah yang di UI itu nonaktif, yang di Unpad itu cuti ya. Ini kan permasalahan juga, udah 3 kali dan ambil lagi 2 kali. Sepertinya ya apa ya, enggak ya, bagus-bagus saja berjuang, tetapi ini kan seharusnya sudah menjadi catatan ya. Catatan kalau sudah 3 kali, berarti ada apa ini? Nah, itulah orang-orang tersebut. Muncul lagi ini Denny Indrayana ya, yang berpura-pura melupakan kasus korupsi ya kemarin ya, kasus dugaan korupsi yang melibatkan menyeret dirinya ya. Tetapi sekarang karena sudah berita itu menghilang, apakah ini pertanyaan doang, tanda tanya ya, apakah itu yang membuat berani dikembali atau apa? Kami tidak tahu ya, tidak tahu. Tetapi itu sejarah ya, fakta, bukan sejarah, itu fakta ya, bahwa ketika wakil menteri juga ada ya terjadi itu ya, dugaan kasus korupsi. Nah, kemudian kita lihat kalau mau lihat yang lain ya, siapa misalnya siapalah ya, nanti kita buka satu-satu. Nah, jadi kembali ke yang tadi, sayembara 100 juta itu, kami rasa ini sebuah lelucon saja ya, lelucon. 100 juta ya, 100 juta itu sebuah lelucon yang memang kalau mau melakukan itu ya, kenapa Pak Prabowo juga tidak dilakukan hal yang sama, yang lain, banyak yang lain ya, banyak anggota DPR juga yang begitu ya, yang dari luar negeri SMA-nya mungkin ya, banyak gitu. Dan kami sudah menjawab ketika Michael Sinaga membuat tantangan sayembara memberikan hadiah gitu, siapa? Nah, selain Gibran katanya kan gitu ya, yang SMA-nya dari luar negeri. Kami kasih tahu ya, kami sampaikan itu Pak Prabowo. Dan sampai detik ini belum
memberikan hadiah ya. Belum ada nih hadiahnya. Katanya memberikan hadiah nih kepada saya. Ini Michael Sinaga dari sayembara. Tapi detik ini pun belum diberikan. Nah, ini kan apakah memang mereka hanya tipikal-tipikal kelompok-kelompok yang seperti itu semua di sana ya? Karena kami lihat hanya mau mengucapkan aja asal ya tidak bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya. Kan mengatakan tadi bahwa memberikan sayembara ya, walaupun sayembara kecil-kecilan ya, sama ini Denny Indrayana juga menurut kami sama saja ya. Sampai di sini dulu video kita untuk membahas sayembara yang kami katakan itu adalah sayembara abal-abal.